Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 17. Namun sebelum itu kita berdoa. Yalah Bapa Sang Pencipta, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan merenungkannya bersama. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan agar kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa dan seruan kami Tuhan, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayat 17. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikop di atas, pelayanan untuk perdamaian. Firman Tuhan berbunyi demikian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian pembacaan Alkitab kita. Saya mengangkat sebuah tema dari teks yang kita baca pada hari ini, yaitu hidup baru dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu konsep fundamental dalam iman Kristen adalah hidup baru yang menandakan transformasi atau perubahan ketika seseorang melakukan atau ketika seseorang mengaku percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agar konsep atau tema kita pada hari ini dapat kita pahami, saya akan memberikan ilustrasi kepada kita semua. Saudara-saudari, ada seorang miliarder memiliki rumah yang sangat besar. Namun sayang sekali rumah itu rusak, kumuh, dan tidak diperhatikan lagi. Tetapi seorang miliarder itu, seorang yang mempunyai rumah itu melihat bahwa rumah tersebut masih bisa untuk diperbaiki, masih bisa untuk direnovasi. Maka dari itu ia memutuskan untuk merenovasi rumahnya, dan dia akan menghiasnya kembali, dia akan memperbaikinya kembali. Dan ketika rumah tersebut, ia memutuskan untuk merenovasi rumah tersebut dengan harta benda yang ia punyai. Dan ketika rumah tersebut sudah direnovasi, rumah tersebut menjadi rumah yang sangat indah, sangat nyaman untuk didiami, dan seorang yang mempunyai rumah tersebut kembali mengisi dan kembali mendiami rumah itu. Nah, demikian juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika yang dulunya kita hidup di dalam keinginan daging kita, hidup di dalam hawa nafsu kita, hidup dengan serupa dengan dunia ini, maka sekarang ketika kita hidup di dalam Kristus, kita menjadi anak Tuhan, dan hidup kita diperbaharui, baik itu karakter kita, tindakan kita, tingkah laku, pola pikir, mindset kita diubah, dan kita hidup sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan hidup baru? Nah, saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hidup baru di sini. Yang pertama yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bahasa Yunani memiliki dua kosakata yang menjelaskan kata baru, yaitu kainos. Kainos yang artinya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada dan tidak ada kaitannya dengan yang lama. Lalu yang kedua yaitu neos, yaitu merupakan hasil dari
hasil pembaharuan dari yang lama. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memutuskan untuk menjadi hidup baru di dalam Kristus, maka kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang lama, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan seturut kehendak Tuhan, yang artinya tadi kita melepaskan, kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di kehidupan kita yang lama, dan itu tidak ada kaitannya lagi dengan kehidupan kita yang baru. Dan itulah yang disebut dengan kehidupan baru yang kainos dan bukan neos. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini menjelaskan tentang perubahan hidup kita ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Konsep iman Kristen mengartikan hidup baru merupakan transformasi yang terjadi, baik itu secara spiritual dan juga moral kita, yang mengubah cara hidup kita, berpikir kita, mengubah tindakan, mengubah sifat kita melalui tindakan-tindakan yang kita lakukan. Dan itu akan terlihat ketika kita hidup baru di dalam Kristus, itu akan terlihat melalui tindakan-tindakan, pola pikir kita, mindset kita. Lalu poin yang kedua yang menjelaskan apa itu hidup baru, yaitu terlepas dari kehidupan lama. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus berpesan kepada kita melalui jemaat di Efesus, kita harus meninggalkan kehidupan kita yang dahulu, kehidupan lama, manusia lama kita, dan kita hidup di dalam Kristus sesuai dengan seturut dengan kehendak Allah. Di Efesus 4 ayat 22 sampai 24 berkata demikian, yaitu bahwa kamu yang berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Rasul Paulus mengajak kita untuk merubah hidup kita menjadi hidup baru, dan itu hidup di dalam Kristus. Dan di sini tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita berubah dan bagaimana kita melakukan hal-hal, berhenti melakukan hal-hal yang salah, tetapi juga bagaimana kita mengizinkan Yesus, mengizinkan Kristus, mengizinkan Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita, memperbarui hati kita, supaya kita hidup di dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita hidup baru di dalam Kristus, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, maka ada jaminan keselamatan di dalamnya. Apa itu jaminan keselamatan yang Allah berikannya itu? Karena tadi Kristus mati di kayu salib, itulah jaminannya. Dan jaminan keselamatan itu kekal. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, implikasinya bagi kita semua dalam kita menerima transformasi atau perubahan yang Kristus tawarkan, kita harus untuk terus bertumbuh di dalam iman kita. Jadi, hiduplah di dalam Tuhan. Mari kita berkomitmen untuk menjadi hidup baru yang penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat yang berguna dalam rencana Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Yalah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Indah dan seruan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.